Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa untuk melaksanakan salat Jumat pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Laporan keuangan DKM As-Sauki bulan Juni 2021. Saldo bulan lalu sebesar Rp21.804.000. Kemudian pemasukan bulan Juni Rp8.835.000. Jadi jumlah total saldo Rp3.639.000. Pengeluaran untuk operasional Rp8.461.000. Jumat berkah Rp1.550.000. Untuk GPU Rp2 juta. Total pengeluaran sebesar Rp12.011.000. Jadi yang masuk Rp30.639.000 dikurangi pengeluaran Rp12.011.000, sisa saldo Rp18.628.000. Dan diberitahukan juga masih dibuka untuk bagi yang berminat atau yang punya keinginan untuk berwakaf dan juga untuk berkorban, silakan hubungi. Alhamdulillah, insya Allah di Asoki baru ada 2 ekor sapi yang sudah dipukul. Barangkali masih ada 1 kelompok lagi, silakan hubungi ke panitia atau ke sekretariat. Ataupun barangkali yang mau bawa hewan korban langsung pada hari H ataupun H-2 atau H-1 dipersilakan. Dan juga untuk jamaah Asoki atau jemaah sholat Jumat Masjid Asoki, pada kali ini mohon pada jemaah semua pada sholat Jumat nanti untuk melaksanakan sholat gaib untuk Ibu Haja Jamrud Jamilah almarhum, istri dari Bapak Kiai Haji Miftahudin Burhan dari Sidang-Jaya. Kotak amal kemarin, minggu kemarin Rp747.000. Kami aturkan banyak terima kasih. Semoga infak dan jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah agar mengisi shop yang masih kosong, kepada jemaah yang membawa alat komunikasi atau HP, mohon dimatikan atau di-silent. Petugas Jumat pada kali ini, imam dan khatib akan diisi Dr. Anas Alimuddin dan muadzin oleh Ustaz Mustamid SPD. Ingatkan kepada para jemaah pada saat khatib sudah naik mimbar, sesuai hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula li sholika yawmal jumatil akhir wal imamu yaqub wa qala, yang artinya jika engkau berkata pada saat Jumat, diamlah
waktu sedang berbuka, sungguh engkau telah berkata sia-sia atau ibadah Jumatnya rusak. Hadis riwayat Bukhari. Al-situ wasma'u rahimahumullah. Al-situ wasma'u rahimahumullah. Al-situ wasma'u rahimahumullah. Diam, dengarkan dan ikuti. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam 'aqidah wa khalaqal insana khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati dan kelemahan akal budi, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan harapan mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan
mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan rahmat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca sholawat di dalam kehidupan kita tidak beristiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita meninggal dunia ditutup dengan husnul khatimah. Dan kelak ketika di yaumil qiyamah kita dihadapkan kepada Allah, kita mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia dimanapun dia berada, bangsa dan bahasa apapun, putra dan putri siapapun, ketika terlahir ke dunia itu dalam keadaan suci bersih, tidak punya ada dosa, seperti kertas putih yang belum ditulisi apa-apa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak ketika lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, tidak punya noda dan dosa. Namun suci dan bersihnya itu pada saat dilahirkan. Namun apabila sudah dewasa, beda lagi. Memang sama, yang sama bukan kesuciannya, namun sama-sama berdosanya. Yang berbeda adalah tentang besar dan kecilnya dosa yang dimiliki oleh manusia. Dosa yang dimiliki oleh manusia itu bukan dosa warisan. Sebab di dalam Islam tidak warisan, dan Islam tidak ada dosa warisan di dalam Islam. Tetapi dosa yang dimiliki oleh manusia adalah dosa karena perbuatan manusia itu sendiri. Manusia berbuat dosa disebabkan sekurang-kurangnya karena dua hal. Yang pertama, manusia berbuat dosa karena kejahilan manusia itu sendiri. Mereka berbuat jahil. Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat jahil. Karena kejahilannya, lalu manusia melakukan kedoliman. Karena dolimnya, halal haram dimanfaatkan, dijadikan sebagai alat. Kewajiban ibadahnya hilang, kepedulian sosialnya musnah, bertindak sekehendaknya, dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, diperintah tidak mau taat, disuruh tidak mau nurut, hidup menurut gayanya sendiri, hidup menurut maunya sendiri, sehingga dia melakukan dosa. Karena itulah maka dia berbuat dosa karena kedoliman dan kejahilan manusia itu sendiri. Karena kejahilan manusia itu sendiri, manusia tidak tahu mana yang haram, mana yang salah, mana yang soleh, mana yang batal, mana yang betul. Maka akibatnya manusia rata-rata karena kejahilannya, manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya cuma di dunia yang fana ini. Rata-rata dia tidak mau mengenal kehidupan akhirat. Bahkan mereka tidak percaya terhadap kehidupan akhirat.
Karena dia tidak percaya kepada kehidupan akhirat, maka akibatnya dunia ini dijadikan sebagai tujuan hidupnya. Karena itu mereka kejar kehidupan dunia dengan berbagai macam cara. Agar dunia ini tercapai, segala macam cara menjadi halal. Bila perlu menjilat ke atas, menginjak ke bawah, menyikut ke kiri dan kanan. Lawan jadi teman, teman jadi lawan. Yang penting harta sampai segala macam cara menjadi halal. Setelah harta tahta citra tercapai, maka dia lupa kepada Allah, lupa untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Hidupnya penuh dengan tamak serakah, seperti meminum air laut. Orang yang haus minum air laut bukan semakin segar, malah semakin haus. Semakin tinggi dan kedudukan yang disandang oleh seseorang, bukan semakin tawadu merendahkan diri di hadapan Allah, malah semakin takabur, sombong di hadapan manusia. Semakin banyak harta benda dan kekayaan, bukan semakin bersyukur, malah semakin kufur, tidak pernah merasakan cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi untuk mensyukurinya, maka akibatnya dia berdosa. Padahal kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu lebih abadi, kehidupan akhirat itu lebih baik. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan dunia itu lebih baik dan lebih abadi. Namun bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak jahil, tidak bodoh, mereka akan yakin bahwa kehidupan dunia ini bukan merupakan tujuan hidupnya. Dunia ini hanya sebagai alat, sebagai jembatan, sebagai alat untuk dapat beribadah dalam rangka mencapai tujuan hidup kita, yaitu kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat, sawahnya akhirat. Karena itu tergantung kepada kita. Kalau kita menanam cabai, maka yang tumbuh adalah cabai. Kalau kita menanam tomat, yang tumbuh adalah. Kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini, maka balasannya surga. Kalau kita melakukan kemaksiatan di dunia ini, balasannya neraka. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, walaupun sebesar dzarrah, sebesar debu, itu akan diperlihatkan oleh Allah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kemaksiatan, kejahatan, dosa yang kamu lakukan, walaupun sebesar dzarrah, sebesar debu, itu akan diperlihatkan oleh Allah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairun fa khairan, in syarrun fa syarrun. Jikalau baik yang kita lakukan, maka baik pula balasan yang kita terima. Jikalau jelek yang kita lakukan, maka jelek pula balasan yang kita terima. Karena itu orang yang beriman, ketika dia hidup di dunia ini akan selalu waspada, akan selalu hati-hati agar tidak menyimpang dari norma aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini bagaikan seorang tamu. Seorang tamu itu tentunya harus memperhatikan aturan dan sopan santun bertamu, tidak seenaknya saja. Dan seorang tamu itu tidak lama, paling juga hanya 3 hari. Dia akan kembali ke rumahnya sendiri, ke rumah kita yang abadi, yang ukurannya 1 meter 1 kali 2 meter. Hidup di dunia ini tak ubahnya bagaikan di kantor. Tiap hari kita pergi ke kantor bukan karena kita betah di kantor, dan juga bukan pula untuk hidup di kantor, tetapi hanya sekedar mencari uang untuk bekal hidup di rumah.
Silakan kita hidup di dunia ini. Islam tidak melarang untuk bergembira. Islam tidak melarang untuk bersenang-senang. Asal semuanya itu harus Islami dan tidak boleh menyimpang dari norma dan aturan ilahi. Kejahilan dan kedoliman manusia sehingga manusia melakukan kedoliman, melakukan dosa. Maka akibatnya dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia berdosa karena tergoda oleh setan iblis laknatullah. Sebab sejak semula yang namanya iblis itu sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda, menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Karena iblis laknatullah di dalam surganya Allah dikeluarkan dari surga ke dunia ini itu disebabkan oleh Nabi Adam alaihi salam, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis itu usul kepada Allah, ya Allah, tolong minta kedua permohonan. Yang pertama, hidupkan saya sampai hari kiamat. Itu pun juga diizinkan oleh Allah. Dan yang kedua, izinkan aku untuk menggoda Nabi Adam. Saya dikeluarkan dari surga ke dunia ini. Karena itu aku tidak rela, tidak ikhlas Nabi Adam di dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu iblis memproklamirkan dirinya di hadapan Allah untuk menggoda, menyesatkan manusia dengan berkata, ya Rabbi wa izzatika la ajaru adwi bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Tuhanku, demi keperkasaan Engkau, aku akan selalu menyesatkan manusia selama jiwa mereka berada di dalam jasad mereka. Artinya selama manusia masih hidup, maka aku akan tetap untuk menyesatkan manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sekaligus Allah memberikan jaminan kepada manusia, sehingga Allah berkata, wa izzati wa jalali ya mal'unun la ajalu aghfiru lahum mastaghfiru. Demi keperkasaanku dan demi kemuliaanku, hai iblis laknatullah, aku pun akan selalu mengampuni mereka selama mereka memohon ampun, selama mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sadar bahwa setiap manusia itu tidak lepas dari noda dan dosa, tidak luput dari segala kesalahan dan kehilapan. Sehingga menurut Ali bin Abi Thalib, kalau di dunia ini kita mencari orang yang tidak punya dosa seperti kita mencari kuda yang bertanduk, pasti kita tidak akan menemukannya. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik itu adalah orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, lalu dia sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia tidak luput dari noda dan dosa, tidak lepas dari kesalahan dan kehilapan. Maka sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang diterima oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang murni, tobat yang memenuhi 4 persyaratan. Artinya memenuhi 4 persyaratan, insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hendaknya hatinya merasa menyesal terhadap dosa yang telah kita perbuat. Hatinya merasa menyesal terhadap dosa yang telah kita perbuat.
Yang kedua, lisannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya. Apalah artinya kalau hatinya menyesal, kalau lisannya tidak berjanji untuk meninggalkan semua perbuatan dosa. Apalah artinya lisannya dan hatinya berjanji, kalau yang ketiga hendaknya badannya digerakkan untuk meninggalkan segala dan meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bertobat di samping dia meninggalkan larangan Allah, juga dia meningkatkan amaliyah ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bita'ib." Barang siapa yang bertobat kepada Allah tetapi ibadahnya tidak meningkat, maka belum dikatakan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, andai kata kita punya dosa yang berharap yang berhubungan dengan hak adami, segera kita meminta maaf. Jadi syarat agar supaya tobat kita diterima, pertama, lisannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Yang kedua, hatinya berjanji, yakinnya menyesal terhadap dosa yang telah diperbuatnya. Lisannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosanya. Kemudian badannya digerakkan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan meningkatkan amaliyah ibadah kepada Allah. Dan andai kata dosa itu menyangkut hak adami, hendaknya kita meminta maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirid dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a masbura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal rahmati wa abwabal maghfirati wa abwabal jannati. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah
wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarrad dunya wa sarral akhirah lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.